Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat SF dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya petani Indonesia semuanya. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah ini, arang sekam. Jadi kemarin itu masih ada yang bertanya, Pak, arang sekam itu apa? Jadi arang sekam itu adalah sekam padi, sekam bekas gilingan padi yang sudah kita bakar sedemikian rupa sehingga dia menjadi arang. Tidak menjadi abu ya, tetapi dia menjadi arang. Ini bentuknya bisa dilihat. Bentuknya hitam, tidak menjadi abu. Di arang sekam itu sendiri dibuat dengan tujuan untuk menyokong pertumbuhan akar terutama pada tanaman umbi ya teman-teman. Jadi untuk tanaman umbi seperti bawang merah, seperti jahe, seperti ubi rambat atau ubi, arang sekam ini sangat membantu untuk perkembangan umbinya. Selain itu juga menjaga rongga tanah agar tetap berongga, tidak padat ya teman-teman. Itu arang sekam. Dan pada kesempatan kali ini Rumah SM akan sedikit membagikan informasi tentang bagaimana cara membuat arang sekam yang benar ya teman-teman. Semuanya mungkin benar, tetapi ada di antara kita yang ternyata juga masih belum mengerti, belum tahu bagaimana cara membuat arang sekam. Karena saya sendiri kemarin menemukan bahwasanya ada teman saya datang ke sini, saya bakar sekam padi kok bukan jadi arang tetapi jadi abu. Nah, ternyata masih ada di antara kita yang belum mengerti. Jadi langsung saja, ini seperti yang terlihat di belakang kita ini teman-teman. Ini ada sekam yang sudah SM siapkan. Kemudian yang kedua adalah ini corong. Corong yang saya pakai adalah streaming ayakan pasir. Tetapi ini karena kemarin sisa, jadi diameternya itu terlalu kecil, tetapi tidak ada masalah. Yang penting ada corongnya, ya. Dan yang kedua adalah kertas. Bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan alat lain seperti serabut kelapa. Yang tujuannya ini hanya sekedar menghidupkan api saja, ya, media untuk menghidupkan api saja. Dan yang terakhir terutama ya ini bahan dasarnya yaitu sekam padi. Sekam padi usahakan yang sudah kering. Sekam padi yang sudah kering dan yang bagus itu yang baru. Yang udah dijemur baru digiling itu biasanya bentuknya masih utuh-utuh. Ini kalau dibuat sekam lebih bagus bentuknya. Bentuk arang sekamnya lebih teratur, lebih bagus ya. Kalau yang sudah lama kan sebagian sudah hancur. Ya teman-teman. Jadi sebagai teknis pertama yang kita lakukan seperti apa? Langsung saja ya. Kita isi corong ini dengan kertas ini teman-teman. Seperti ini ya. Ini kita taruh di atasnya seperti ini, kita sobek-sobek, kita masukkan di sini. Oh ya, sedikit informasi ya teman-teman. Untuk corong sendiri, semakin besar diameter corong itu akan semakin cepat kita dalam proses pembakaran sekam bakarnya ya teman-teman. Jadi ini kemarin karena sisa saja, sisanya segini, jadi daripada mubazir ya saya pakai. Tapi yang lebih bagus diameternya lebih besar ya teman-teman. Yang lebih bagus diameternya lebih besar.
Ini ya teman-teman, kalau ini sudah kita buat seperti ini, selanjutnya kita tinggal masukkan ini ke dalam tengah ini. Kita buat lubang seperti ini ya. Setelah lubang terbuat, ini terbuat lubang, ini nanti kita masukkan ke dalam sini. Usahakan sampai dasar sekam kita tadi batasnya di mana. Saya sendiri ini membakar sekam di dalam lubang, tujuannya biar tidak berserak nanti arang sekamnya, biar mengumpul di situ ya teman-teman. Lubang ini akan dimasukkan streaming yang sudah kita isi dengan kertas tadi. Selanjutnya kita bakar ini. Kita bakar kertasnya seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam dasar ini. Kalau ini sudah hidup merambat sampai atas, kita masukkan ke dalam dasar. Dan perlahan demi sedikit kita timbun teman-teman. Pastikan bahwasanya api yang ada di dalam corong tadi itu hidup teman-teman. Ini indikatornya bisa kita lihat dari asap. Asap ini mulai keluar, dan nanti setelah kertas ini habis kita lihat asapnya masih ada atau tidak. Kalau kertasnya sudah habis, asapnya masih ada, berarti sekam kita sudah mulai terbakar. Itu tandanya proses pembakaran sekamnya sedang terjadi teman-teman. Tapi kalau belum, setelah kertas habis kok belum keluar asap lagi dari sekamnya itu sendiri, maka kita harus melakukan pembakaran ulang kertas tadi dengan memasukkan ke dalam corong ini. Masukkan ke dalam corong ini, kertas kita bakar sampai sekam kita itu terbakar dengan indikator mengeluarkan asap ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang lain, di dalam pertanian rumah SM ini, saya sendiri, arang sekam itu merupakan salah satu bahan pupuk dasar yang menurut saya itu sangat penting teman-teman. Karena di dalam pengolahan lahan pertanian, seperti pertanian kita lakukan itu, ada bawang merah, ada jahe, ada ubi, yang jenis umbi, arang sekam ini sangat membantu, terutama pada lahan darat ya teman-teman, lahan darat, karena arang sekam itu memiliki daya serap air tinggi, dia juga mampu menahan air lebih lama. Jadi arang sekam ini kalau di musim kemarau di darat ini sangat bagus teman-teman buat tanaman kita. Tanaman kita tetap terjaga kelembabannya ya. Ini arang kita sudah mulai terbakar teman-teman, kita lihat.
Ini ya teman-teman, proses pembakaran arang sekam sudah mulai terjadi. Setelah ini kita tunggu sampai dia terbakar sampai kulit luarnya ini terbakar semua. Dan setelah ini dibakar, coba kita lihat, posisikan sekam kita ini seperti gunung. Seperti ini ya teman-teman, seperti gunung. Nanti dia akan membakar keluar di luarnya. Dan untuk waktu sampai dia selesai ini berapa jam, itu kadang-kadang kita yang belum pernah kan nggak tahu ya, nggak tahu. Untuk memprediksikan cuaca, usahakan jangan sampai hujan. Jadi untuk dua karung seperti ini itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam teman-teman. Itu kalau anginnya kencang, streamingnya agak besar, cuacanya mendukung, panas, artinya itu bisa lebih cepat, tapi kurang lebih 4 jam ya buat teman-teman yang ingin membuat arang sekam ini. Jadi pembuatan arang sekam ini cukup memakan waktu lama. Jadi sambil menunggu prosesnya, nanti kita lihat, nanti saya tunjukkan ya teman-teman bagaimana ketika arang sekam ini sudah terbakar merata. Tetap ikuti perjalanan Rumah SM untuk pembakaran arang sekam ini. Ini ya teman-teman, sekam yang tadi pagi sudah kita bakar, coba kita lihat udah seperti ini. Ini mau kita bongkar. Kalau sudah posisinya hampir hitam semua, bisa kita buka ya. Ayo kita buka seperti ini, tengok, dilihat ya. Hati-hati mbah, agak jauh, langsung buka aja mbah, blak. Langsung dibongkar agak ini mbah, dalam mbah. Terus. Nah, ini saya dibantu oleh Mbak Slamet ini ya. Jadi ini pembongkaran, di dalamnya ini sudah menjadi arang sekam ini ya, tidak menjadi abu. Tapi kalau kita telat untuk membukanya, bisa jadi menjadi abu. Jadi setelah seperti tadi, setelah dibongkar, ini sudah kelihatan menjadi arang semua mbah. Di ini mbah, di dalam lagi membuka di dalam. Nah, dibuka rata mbah. Bisa dilihat ya teman-teman, ini proses pembongkarannya. Ini benar-benar sudah menjadi arang ya, tidak menjadi abu. Nah, setelah ini kita ratakan seperti ini, kita bongkar. Hati mbah, asapnya ini mbah, asapnya ini tajam. Setelah kita bongkar, ini proses selanjutnya penyiraman mbah, disiram ya teman-teman. Di proses penyiraman ini sebaiknya merata, pakai gembur mbah, pakai gembur itu mbah. Nah, pakai gembur mbah, yaitu cus, siram ya teman-teman. Terus yang proses penyiraman ini Mbah Slamet ya teman-teman, yang dari pagi tadi menemani saya di sini, membantu saya dalam pekerjaan saya. Ini sedang melakukan penyiraman sekam yang kita bakar tadi menjadi arang. Di dalam penyiraman arang sekam ini teman-teman, jangan dikira setelah kita siram sekilas tertutup air seperti ini sudah mati. Biasanya untuk arang sekam sendiri itu sulit teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini, kita coba cek di dalamnya, kemudian kita siram terus teman-teman. Jangan sampai dia masih mengeluarkan asap, karena arang sekam ini kalau dia masih mengeluarkan asap berarti dia masih terbakar. Dan kalau kita terlena, tidak kita cek lagi, itu akan terus membakar sehingga nanti tetap menjadi abu teman-teman. Di dalam proses penyiraman arang sekam ini, kita harus benar-benar memastikan sekam kita ini tidak terbakar lagi atau tidak hidup api lagi ya teman-teman. Itulah teman-teman sedikit gambaran tentang bagaimana Rumah SM melakukan pembakaran arang sekam sehingga menjadi arang sekam, pembakaran sekam menjadi arang sekam ya teman-teman.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, bisa menambah pengetahuan kita semua dalam dunia pertanian, khususnya ini pembuatan arang sekam. Maju terus petani Indonesia. Ayo kita lakukan yang kita bisa untuk Indonesia. Salam SM.